Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan terkait BST ya, atau Binary Search Tree. Jadi mungkin di sini kita perkenalan terlebih dahulu. Di sini ada teman saya, Asraf Gani. Lalu yang kedua ada saya, Bilky Agustinus Kamala. Yang ketiga ada Farhan Saputra. Yang keempat ada MD Ziyad ya. Mungkin kita langsung saja ke materi. Nah, mungkin ini penjelasan secara singkat ya. Nanti akan lebih detail disampaikan oleh teman kita dari luar, yaitu Ziyad. Jadi sini ada pengertian dan karakteristik ya. Jadi di sini BST atau Binary Search Tree itu adalah tree dengan karakteristik data terurut dengan membandingkan besar kecilnya data. Jadi ini mungkin typo ya. Nah, jadi penjelasannya gini. Kalau L adalah node kiri, lalu R adalah node kanan, dan N adalah parent node, maka nanti bisa dianalogikan seperti ini ya. L itu paling kiri, yang N paling tengah, R paling kanan. Nah, jadi mungkin penjelasannya secara sederhananya seperti ini. Jadi mungkin nanti kita harus membandingkan data yang dimasukkan dengan data dari node posisi sekarang. Nah, nanti jika lebih kecil maka taruh di bagian kiri, kalau lebih besar maka taruh di bagian kanan. Nah, contohnya seperti ini. Mungkin kita ingin menginsert node 6 ya. Jadi sini udah ada 6 ya, ada 6 node ya, ada 6 angka ya. Jadi misal kita ingin menambahkan node 6 ini, maka kita cek dulu nih. Node 6 ini kan lebih besar atau lebih kecil dari di 7 ini, node 7. Nah, lebih kecil kan, maka kita taruh ke kiri bukan kanan. Karena kalau tadi seperti tadi cara di sini, kalau kecil berarti taruh di kiri, kalau besar taruh di kanan. Nah, jadi karena ini lebih kecil daripada node 7, maka node 6-nya kita geser ke kiri. Nah, setelah itu kita cek lagi apakah node 6 lebih besar daripada node 2. Nah, iya kan, lebih besar kan, maka kita taruh kanan bukan ke kiri karena lebih besar. Itu kita geser ke sini. Lalu kita cek lagi apakah node 6 lebih besar daripada node 5. Nah, lebih besar juga kan, berarti nanti taruh di sini. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti cek lagi node 6 apakah lebih besar daripada node 7, kan lebih kecil, berarti kita ke kiri. Lalu kita cek lagi node 6 lebih besar daripada node 2 atau enggak gitu. Iya, kalau iya berarti lebih besar, berarti ke kanan. Nah, setelah itu kita cek lagi node 6 lebih besar daripada node 5 atau enggak. Nah, iya berarti kita ke kanan lagi bukan ke kiri kan, karena lebih besar. Nah, nanti bakal seperti ini. Nah, setelah itu mungkin kita ingin menghapus node 5 ya, atau remove node 5. Jadi mungkin hampir sama seperti yang tadi. Jadi kita melakukan cek terlebih dahulu ya. Jadi kan node 5 yang ingin dihapus ya, berarti kita cek apakah node 5 lebih besar daripada node 7. Kalau lebih kecil ya, berarti kita ke kiri, jalannya ke kiri, kunjungin ke nomor 2 ini, ke kiri. Nah, cek lagi apakah node 5 lebih besar daripada node 2. Nah, jawabannya iya kan, di sini kan, berarti ke kanan. Nah, di sini. Nah, setelah itu kan udah ketemu nih, berarti kita sambungin dari node ini yang kiri dari 5 ini ke node ini kedua, jadinya seperti ini. Nah, mungkin bisa langsung contoh ya. Jadi kita mungkin bisa menggunakan namanya itu website Binary Search Tree ya. Ini tuh gratis, ini sebuah simulasi. Jadi mungkin kita coba tadi ya buat mempraktekkan. Jadi pertama kita bisa bebas ya angkanya ya. Mungkin saya pilih 7. Nah, di sini kalau kita insert lagi angka 9. Nah, di situ ya. Kenapa di sini? Karena 9 kan lebih besar daripada 7 kan. Nah, makanya taruhnya di kanan. Kita tambahin lagi 2 mungkin. Nah, 2 bakal taruh di kiri. Kenapa? Karena kan lebih kecil daripada node 7 ini kan. Jadi ini tuh rootnya. Jadi harus dicek terlebih dahulu apakah lebih besar atau kecilnya gitu. Setelah itu kita tambahin lagi 1. Nah, kita cek lagi nih. 1 kan lebih kecil daripada node 7 kan, berarti ke kiri, benar. Terus nanti cek lagi 1 tuh kan lebih kecil daripada node 2 juga, maka ke kiri lagi. Nah, setelah itu kita mungkin tambahin lagi 5 ya.
sama seperti tadi, kita cek dulu apakah 5 lebih kecil daripada not 7. Iya kan, berarti ke kiri. Setelah itu kita cek lagi apakah 5 lebih kecil daripada not 2. Kan enggak kan, itu kan lebih besar daripada not 2, maka kita taruh kanan. Setelah itu kita tambahin lagi 3 ya. Nah, cek lagi ya, tadi 3 lebih kecil daripada not 7. Ya, ke kiri berarti. 3 lebih kecil daripada not 2 atau enggak? Enggak, lebih besar, berarti ke kanan. Setelah itu cek lagi, 3 lebih kecil daripada not 5 atau enggak? Iya kan, lebih kecil, berarti taruhnya kiri. Nah, itu kita masukin lagi yang terakhir, not 6 ya, sama ya. Kita cek dulu. Lebih kecil, iya, maka kita taruh kiri. Terus lebih besar, berarti kita taruh kanan. Setelah itu kita cek lagi di sini. Lebih besar, berarti kita taruh kanan, gitu ya. Nah, mungkin sekarang kita coba hapusnya ya. Jadi di sini mungkin coba hapus not 6. Jadi nanti mungkin pengecekannya seperti ini. Sama seperti tadi. Caranya kita cek dulu kecil atau besarnya. Jadi pertama kita ke sini, 6 kan lebih kecil daripada 7 ya. Lalu kita cek sini, 6 kan lebih besar daripada 2 kan, berarti ke kanan. Lalu cek 6 kan lebih besar daripada 5 kan, terus di kanan lagi. Nah, makanya tadi di sini tuh udah hapus ya. Lalu coba kita hapus lagi. Tadi yang nomor 5 berarti. Kita cek lagi, 5 kan lebih kecil daripada not 7 ya, berarti benar ke kiri. Lalu kita cek lagi, ini lebih besar daripada not 2 ya, 5, berarti ke kanan. Lalu udah ketemu, terus kita sambungin nih tadi not 3 ini ke not 2. Nah, seperti itu. Kalau mungkin kita bisa cari mungkin not 1 ya. Nah, mungkin seperti ini gambarannya ya. Nah, jadi sama seperti tadi, kita cek dulu apakah not 1 ini lebih kecil daripada not 7. Kalau iya berarti ke kiri kan. Kalau mungkin lebih besar baru ke kanan. Nah, karena 1 itu lebih kecil daripada 7, maka kita ke kiri. Nah, lalu cek lagi apakah 1 lebih kecil daripada 2. Kan iya, berarti cek lagi ke sini. Nah, ini ketemu berarti. Jadi kita coba cari lagi yang 3 ya. 3 coba. Nah, sama ya, lebih kecil daripada 7, lalu tapi lebih besar daripada 2. Nah, ketemu di sini. Nah. Hello, assalamualaikum everyone. My name is Jihad. Today for this data structure algorithm, we from column book 5, and our topic is binary search tree. So first, we will work for binary search tree, binary search insertion and deletion, and binary tree traverse in order, pre-order or post-order. So now let's look at the binary search tree. What is a binary search tree? A binary search tree is a special type of binary tree where each node has most 2 children, and for each node all the values left subtree are smaller than the node's value, and all values in the right subtree is greater than the node's value. As we can see in here, have a binary tree. For the binary tree, the first condition is each node have 2 children. In here, for the parent node 50 have 2 children, 30 and 70, and the 30 left subtree is smaller than node value 50. And again, for the 30 parent node have 2 children, and the left node 20 is smaller than the node value 30. So again, same like that, if we compare with 70, the left node 60 is smaller than the node's value, and the left node 60 is smaller than the right node, and also smaller than node's value. So this is the rules for binary search tree. So now let's look at binary search insertion and deletion. So first, what is binary insertion? A binary insertion is like it starts from root. If new value is smaller, then it will be go left. If the new value is larger, then it's go right, and continue until empty position is found. So let's try to insert
65 in this binary search tree. So 65 is larger than 50. So if the value is larger, it go right. So then it will come in here, and after that 65 is larger than 60 and is smaller than 80. So if the value is smaller, then it will be go left. So then 65 will come in here, and then the 65 is bigger than 60, so it will be go right from here. So this is the insertion rule for binary search tree. Now let's look at the binary search deletion. So if we want to delete a leaf node, then what will be the final one? So in this binary search tree, we see in the have two leaf node, that is 20, and another one is 40. So in here, if we want to delete the 20, before that the binary search tree is look like that, but if we delete this one, then after the binary search tree will be like that. So it's just delete the leaf node 20, and after that the binary search tree will be this one. If we want to delete node with one child, in here as we see the 30 and 70 is child of 50. So in here, if we want to delete the child 30, so before that the node is look like that, but if we delete the 30, so what will be the final one? So if we delete any child node, then the leaf node will be replaced with the child node. As we can see here, the 30 child node is replaced by 40. So this one will be the after the final one. Before that we saw delete node with one children, but now we see delete node with two children. In here, the 50 node have two children, 1 and 2. So if we want to delete the 50, so what will be the final tree? So for this process, it works like 2 or 3 steps. First, the 50 find the in order successor. So what is in order successor? Is like the smallest value in the right subtree. So in there, the smallest value for the 50, the right subtree is 70, and for 70 parent tree, the successor is the right subtree with the successor is 60. So the 60 will be replaced by 50. So what will be the tree after that? The 50 will be replaced by 60. And the 60 node will be delete originally. The 60 node will be deleted because it's replaced by 50 parent node. Now let's look at the tree traversal in binary search tree. So what is tree traversal? Tree traversal is like traverse means visiting each node one by one. So for the traversal, we can see in there have in order, pre-order, post order. So first look at in order. So for in order traversal is go
from left, then root, and then right. So if we want to do traversal in orderly in this binary search tree, so it order will be first it go left and then root and then right. In here the left node is 20, and for this left node 20 the parent node is 30 and then 40, and then again for this child node 30 it will be go again the parent node 50, and after that it starts from the right again, from the right side from the left 60, and then parent node 70, and after that 80. So if we write in order, that will be like that. And then 30, then 40, and then the parent node again 50, after that 60, so this is the in order in binary search tree. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kode program dari binary search tree. Jadi yang pertama, kita membutuhkan structure node yang di dalamnya berisi integer data yang digunakan untuk menyimpan nilai. Kemudian ada left dan right yang bertipe pointer node yang berfungsi untuk menghubungkan node dengan child kiri dan child kanan. Dengan struktur ini, data dapat disusun dalam bentuk pohon sesuai dengan konsep binary search tree. Lanjut ke bawah, di sini ada fungsi create node. Nah, jadi fungsi ini tuh digunakan untuk membuat node baru. Di dalam fungsi ini terdapat parameter value yang berfungsi untuk menerima data yang akan disimpan ke dalam node. Kemudian pada bagian ini akan dilakukan alokasi memori untuk node baru. Kemudian nilai dari parameter value akan disimpan pada variabel data. Kemudian pada pointer left dan right diinisialisasi dengan nilai 0 karena node baru belum mempunyai anak ataupun child. Nah, yang terakhir, alamat node yang telah dibuat dikembalikan untuk digunakan pada proses berikutnya. Selanjutnya ada insert. Jadi fungsi ini digunakan untuk memasukkan data ke dalam binary search tree. Nah, di fungsi ini terdapat dua parameter, ada root dan value, di mana root ini digunakan untuk menunjukkan node yang sedang diperiksa, sedangkan value adalah nilai yang akan dimasukkan. Nah, kita ke bawah di sini. Jadi, apabila posisi yang diperiksa masih kosong, maka dibuat node baru pada posisi tersebut. Lanjut di bawahnya. Jika node tidak kosong, akan dilakukan perbandingan antara nilai yang akan dimasukkan dengan data pada node saat ini. Nah, kita fokus pada bagian ini. Apabila nilai lebih kecil, maka proses dilanjutkan ke subtree kiri. Sedangkan jika nilai lebih besar, proses akan dilanjutkan ke subtree kanan. Nah, kemudian di sini ada return. Nah, setelah proses selesai, root akan dikembalikan untuk menjaga struktur pohon tetap terhubung. Selanjutnya, ada fungsi search. Fungsi ini digunakan untuk mencari apakah suatu nilai terdapat di dalam binary search tree. Nah, kemudian di dalam fungsi ini terdapat dua parameter ya, yaitu ada root dan value.
Nah, untuk parameter root fungsinya sama seperti tadi, yaitu untuk menunjukkan node yang sedang diperiksa. Sedangkan value adalah nilai yang akan kita cari. Nah, kita lanjut ke bagian bawah. Di sini, apabila sudah mencapai node kosong, maka dapat disimpulkan bahwa data yang kita cari itu tidak ditemukan. Nah, kita ke bawah lagi. Nah, di sini, jika nilai pada node sesuai dengan nilai yang dicari, maka data dinyatakan ditemukan ya. Dibuktikan dengan return true. Nah, kita ke bawah lagi. Jadi, apabila nilai yang dicari itu lebih kecil, maka pencarian dilanjutkan ke subtree bagian kiri. Di sini sebaliknya, jika lebih besar, pencarian akan dilanjutkan ke subtree bagian kanan. Jadi dengan konsep ini, proses pencarian menjadi lebih efisien karena tidak perlu mengecek seluruh node, tetapi hanya mengikuti struktur pohon. Selanjutnya, pada bagian ini terdapat fungsi inorder yang digunakan untuk menampilkan seluruh isi dari binary search tree dengan urutan tertentu. Jadi fungsi ini menerima parameter root, yaitu node yang sedang diproses. Kita ke bawah. Yang pertama di sini, program akan mengecek apakah node yang sedang diproses itu tidak kosong. Jika masih ada, maka proses traversal akan dilanjutkan. Nah, kita ke bawah lagi. Pada bagian ini, artinya program akan masuk terlebih dahulu ke dalam subtree kiri. Jadi, sebelum menampilkan data pada node saat ini, seluruh node di sebelah kiri akan diproses terlebih dahulu. Kemudian, setelah bagian kiri selesai, barulah data pada node saat ini ditampilkan ke layar. Setelah itu, program akan melanjutkan ke subtree kanan dan melakukan proses yang sama. Jadi, urutan inorder itu adalah kiri, root, lalu ke kanan. Artinya, program tidak langsung mencetak dari root, tetapi menelusuri semua cabang kiri terlebih dahulu, kemudian baru ke node utama, dan terakhir yaitu cabang ke kanan. Seperti itu. Nah, selanjutnya setelah tadi ada penjelasan dari include iStream sampai in order, selanjutnya itu ada void preorder atau fungsi preorder. Nah, di sini dia itu cara kerja dari root ke kiri baru kanan. Jadi begitu kita sampai di suatu node, kita itu langsung mencatat atau mencetak nilainya saat itu juga. Setelah dicatat, barulah kita itu berjalan ke cabang sebelah kiri sampai mentok atau terakhir, baru menyelesaikan cabang sebelah kanan. Nah, setelah pre-order itu ada void post order. Nah, cara kerjanya itu dari kiri ke kanan baru ke root. Ini kebalikan dari pre-order. Jadi kita itu tidak akan mencatat node tersebut sebelum kita itu selesai menjelajahi seluruh anak cucunya di cabang kiri dan kanan. Setelah semua anaknya di bawahnya selesai dikunjungi, barulah node induknya itu dicetak. Nah, selanjutnya sebelum kita itu masuk ke fungsi penghapusan, menu penghapusan, itu ada fungsi kecil yang krusial tapi memang penting, yaitu namanya find min. Nah, karena dia atau kode ini itu adalah BST atau binary search tree, itu mempunyai aturan mutlak, yaitu nilai terkecil pasti selalu ada di
sebelah kiri. Fungsinya ini hanya melakukan satu tugas, yaitu belok kiri terus sampai terakhir, atau menemukan not yang tidak punya anak kiri lagi. Nah, setelah menemukan not paling kiri, itulah yang memiliki nilai terkecil. Nah, selanjutnya itu ada not remove atau menghapus. Jadi menghapus not di BST itu memang bagian yang paling menantang ya, karena kita itu tidak boleh merusak struktur pohon atau tree. Jadi fungsi ini itu bekerja secara rekursif atau mencari posisinya dulu baru menghapusnya. Jika yang dicari itu belum ketemu, program akan memutuskan belok ke kiri. Jika angka lebih kecil dia akan belok ke kiri, atau dia akan belok kanan jika angkanya itu lebih besar. Nah, selanjutnya itu ada ini kode else yang di sini. Jadi di sini itu adalah bagian fungsi remove yang menjadi jantung dari proses penghapusan. Nah, di sini 3 ini. Jadi bagian ini itu akan dieksekusi hanya ketika program ini sudah berhasil menemukan not yang ingin dihapus ketika value root data. Nah, di dalam else ini di sini tuh ada pengecekan 3 kondisi yang berbeda berdasarkan jumlah anak yang atau analoginya itu jumlah anak yang dimiliki oleh not tersebut. Nah, di kondisi pertama itu not tidak punya anak sama sekali atau not down. Jadi kondisi yang pertama itu adalah kondisi paling mudah. Jika not yang mau dihapus itu posisinya ada di paling bawah pohon atau tangan kiri dan kanan sama-sama kosong, program akan langsung menghapusnya dari memori komputer menggunakan perintah delete root di sini. Nah, kondisi kedua itu not hanya punya satu anak, entah itu kiri atau kanan. Yang berarti jika not yang mau dihapus itu hanya punya satu anak, kita tidak bisa langsung menghapusnya begitu saja, karena anak di bawahnya itu akan ikut hilang atau yatim piatu. Nah, cara kerjanya itu program membuat pos satpam darurat bernama temp untuk mengamankan atau memegang alamat si anak. Jadi not yang mau dihapus kemudian di delete root. Selanjutnya itu program mengembalikan si anak itu ke not induk di atasnya. Secara otomatis si anak itu naik jabatan pada posisi ayahnya yang baru saja dihapus. Nah, di kondisi ketiga itu not punya 2 anak sekaligus, yang dimana kondisi ini itu adalah kondisi paling spesifik, yang artinya kondisi ini terjadi pada kondisi di sini. Nah, masalahnya itu kita tidak bisa langsung menghapus not ini karena ada 2 cabang anak di bawahnya. Jika asal delete struktur itu pasti akan hancur telah terbelah 2. Nah, bagaimana solusinya atau strategi penggantinya? Yang pertama itu ada not temp find min root right atau right arrow. Nah, jadi programnya itu menengok ke cabang sebelah kanan lalu mencari angka paling kecil di cabang kanan menggunakan fungsi find min.
yang kebetulan anak katanya itu katakanlah 80 dan tidak punya anak tiri lagi, maka yang terkecil adalah 80. Nah, yang kedua itu root data, time data. Nah, nilai node yang mau dihapus katakanlah angka 70. Nah, itu diganti dengan nilai terkecil yang baru ditemukan tadi, yaitu angka 80. Nah, di pohon kita itu angka 70 itu sudah hilang dan berubah menjadi 80. Nah, yang solusi ketiga itu root right. Karena kita itu punya angka 80, ada dua di posisi atas dan posisi asli di bawah. Program itu melakukan panggilan rekursif sekali lagi khusus ke cabang kanan untuk menghapus angka 80 yang asli agar tidak terjadi duplikat. Nah, di baris yang ini atau return root itu berfungsi untuk mengambil struktur pohon yang sudah diperbarui kembali ke fungsi yang memanggilnya, sehingga pointer pada node-node tetangganya itu tidak terputus dan tetap saling menyambung dengan benar. Nah, yang selanjutnya itu ada main. Nah, yang pertama itu ada inisialisasi pohon node root atau 0 sama dengan 0. Jadi kita itu membuat pohon kosong yang baru dengan root yang belum menunjuk kemanapun. Nah, karena masih kosong, kita mengisi atau insert itu memasukkan angka 50, 30, 70, 20, 40, 60, dan 80 yang kita masukkan sesuai aturan BST. Nah, yang selanjutnya di sini ada out in order, yang artinya itu hasilnya itu pasti berurutan dari kecil ke besar ya. Terus ada pre-order yang artinya menelusuri dari atas ke bawah. Lalu ada post order, menelusuri dari daun terbawah menuju akar. Terus ada search yang dimana program itu mencari angka 40 di dalam pohon, karena 40 ada di dalam pohon ya. Nah, program nantinya itu akan mencari atau mencetak data 40. Nah, yang nanti di layar itu ada data 40 ditemukan. Nah, setelah itu ada remove atau penghapusan. Jadi program itu menghapus angka 70 karena 70 itu memiliki anak 60 dan 80, yang dimana posisinya itu akan digantikan oleh angka lain yang biasanya itu angka terkecil di sebelah kanan yaitu 80 atau terbesar di sebelah kiri yaitu 60. Agar apa? Agar struktur base itu tetap terjaga. Nanti yang selanjutnya ada shield setelah menghapus 70, terus ada in order, nanti ada tampilan in order, pre-order, dan post order. Nah, itu untuk mengembalikan ke sebelumnya, yang hasilnya itu akan menjadi seperti ini. Nah, di sini in order itu ada 20, 30, 40, 50, 60, 70. Pre-order 50, 30, 20, 40, 70, 60, 80. Post order ada 20, 40, 30, 60. Mohon maaf, 80, 70, 50. Nah,
setelah itu ada search kan tadi. Nah, setelah di search ditemukan ada ini data 40 ditemukan. Setelah itu ada root remove ini atau yang di bawahnya itu, setelah menghapus 70 itu dia berubah lagi karena sudah tidak ada angka 70 yang tadinya di sini ada, di sini tuh tidak ada. Seperti itu. Terima kasih. Ya, mungkin cukup sekian dari saya ya penjelasan kami. Mungkin saya tutup. Mungkin mohon maaf bila ada beberapa kesalahan yang mungkin saya sengaja atau tidak sengaja. Mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.